Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Iwayan Sugianta Nirawan, SPD Mkom selaku dosen Sistem Keamanan Jaringan. Nah, jadi kali ini kita dari kelompok 4 akan ngebahas tentang serangan DDoS. Mungkin langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita beranggotakan 4 orang, yang dimana ada saya sendiri, saya Priyandika dengan NIM akhir 03, dan ada Putri Nabila Abirudin dengan NIM akhir 23, kemudian ada Muhammad Ardi Binata dengan NIM akhir 29, dan juga yang terakhir ada Armada Pringgadani dengan NIM akhir 37. Nah, langsung poin yang pertama ada pendahuluan, dimana di dalam era digital ini seperti sekarang jaringan komputer menjadi tulang punggung bagi berbagai aktivitas. Nah, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Nah, mulai dari transaksi keuangan, komunikasi, hingga penyimpanan data sensitif semuanya bergantung pada jaringan. Nah, oleh karena itu, keamanan jaringan menjadi sangat krusial. Nah, di sini ada poin yang kedua, ada tinjauan pustaka, di mana saya akan ngebahas 4 poin di sini. Untuk poin yang pertama ada di definisi dan konsep dasar, di mana di keamanan jaringan ini melindungi infrastruktur komputer dari akses dan serangan yang tidak sah, termasuk peretasan, malware, dan juga ada serangan DDoS. Nah, kemudian ada solusi keamanan yang meliputi ada firewall, enkripsi, dan perangkat lunak atau anti malware. Kemudian ada poin yang kedua, jenis-jenis serangan jaringan. Di sini kita memilih serangan DDoS, di mana serangan DDoS ini bertujuan untuk membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan yang membuatnya tidak bisa diakses. Nah, serangan dilakukan secara terdistribusi untuk menghabisi sumber daya target. Kemudian ada poin yang ketiga, ada teknologi dan alat keamanan yang digunakan. Di mana alat keamanan yang digunakan di sini ada firewall, IDPS, load balancer, dan CDN yang membantu mendeteksi, mencegah, dan juga mengurangi dampak serangan dari DDoS. Kemudian ada studi kasus yang terkait, di mana di sini ada sebuah perusahaan e-commerce yang menghadapi serangan DDoS, di mana dia melindungi dirinya dengan firewall, IDPS, CDN, dan juga pengujian penetrasi yang memungkinkan mereka menjaga operasional selama serangan besar. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan kali ini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu membahas mengenai metodologi dari laporan yang telah kami kerjakan. Yang pertama yaitu pengumpulan datanya. Kami menggunakan dataset CCDS 2018 pada laporan kami yang berisikan 84 fitur terkait serangan cyber seperti DDoS ini, termasuk DDoS ini. Nah, data ini diekstraksi menggunakan CC Flow Meter untuk menghasilkan fitur-fitur seperti durasi arus dan ukuran paket. Nah, dengan skenario jaringan nyata yang mencakup mesin penyerangan dan korban. Jadi dia akan terlihat seperti nyata atau skenario nyata di dunia nyata. Kemudian untuk klasifikasinya sendiri kami menggunakan metode naive Bayes, di mana untuk mengklasifikasikannya ini lalu lintas jaringan dibagi menjadi 2 kelas dengan menggunakan metode ini, yaitu dari DDoS sendiri dan juga dari bagaimana normalnya sendiri. Nah, metode ini dipilih karena efisien dan mampu menangani dataset besar seperti CCDS 2018 ini, sehingga cocok untuk deteksi serangan real time-nya sendiri. Jadi ini lebih efisien untuk melihat serangan skenario dari serangan DDoS asli. Kemudian untuk pengujian dan evaluasi sistem, kami menggunakan program Slowris, di mana program ini seperti yang telah kita lihat yang ada di layar ini akan mengirimkan HTTP yang tidak complete atau dia akan mengirimkan incomplete HTTP request ke server yang kemudian akan terlihat seperti atau yang dilihat seperti serangan DDoS atau menyerupai serangan DDoS ini untuk simulasi serangan DDoS ini. Kemudian pengujian ini atau pengujian menggunakan program Slowris ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas deteksi dari serangan kondisi nyata, karena menggunakan program Slowris ini kita bisa melihat bagaimana
server akan menangani serangan DDoS secara real, atau karena menggunakan Slowres ini akan menyerupai serangan DDoS attack ini. Kemudian analisa kasus-kasusnya sendiri ya, dari hasil penelitian yang telah dilihat di jurnalnya, bahwasanya mencapai akurasi 95% dalam mendeteksi serangan DDoS yang diberikan. Diukurnya menggunakan confusion matrix. Nah, meskipun hasilnya baik, tapi juga harus lebih dievaluasi kembali untuk meningkatkan performa dan juga dari validitas sistem dari berbagai skenario serangan DDoS yang mungkin terjadi pada server. Kemudian kita ke deskripsi kasusnya. Kasus distributed denial of service atau DDoS ini merupakan ancaman yang serius, terutama di zaman sekarang, di mana jaringan modern ini atau di era modern sekarang kita menggunakan banyak sekali seperti e-commerce dan lain sebagainya, kan kita menggunakan online. Nah, itu sangat rentan terkena DDoS, dimana DDoS ini adalah serangan untuk mengganggu ketersediaan layanan dengan membanjiri server dengan target menggunakan perangkat botnet. Jadi dia mengirimkan secara terus-menerus ke server permintaan, seperti itu, dibanjiri. Nah, sehingga webnya ini bisa menjadi down, seperti itu. Kemudian dampak dan variasi strategi serangan dari DDoS ini. Nah, DDoS ini dapat menyebabkan kerugian yang sangat banyak, terutama di bagian finansial dan juga layanan seperti e-commerce dan juga perbankan. Nah, 3 jenis serangan DDoS yang umum meliputi serangan berbasis volumenya, protokol, dan juga aplikasi. Nah, semuanya ini dirancang untuk membanjiri jaringan dengan lalu lintas palsu, seperti itu. Kemudian penelitian menggunakan data CCDS 2018. Nah, penelitian ini menggunakan dataset CCDS 2008 seperti yang sudah kita jabarkan tadi, yang berisi 84 fitur yang terkait lalu lintas jaringan seperti durasi arus dan juga ukuran paketnya. Kemudian dari simulasi serangan DDoS ini menggunakan program Slowres yang sudah kita deskripsikan tadi, yang membanjiri server webnya dengan koneksi HTTP parsial dengan alat TCP dump yang digunakan untuk menangkap data serangan yang kemudian dianalisis menggunakan CC flow meternya. Kemudian tantangan dan kompleksitas dalam deteksi serangan DDoS ini itu sangat kompleks karena lalu lintas serangan sering menyerupai lalu lintas sah. Jadi sering menyerupai dari lalu lintas legal, seperti itu. Nah, variasi jenis serangan menambah tantangan dalam pengembangan sistem deteksi yang digunakan setiap tahunnya, setiap eranya. Namun setiap eranya itu akan terus berkembang untuk mendeteksi lebih lanjut dan lebih efektif lagi untuk mendeteksi serangan DDoS ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus dari serangan DDoS. Nah, yang pertama di sini ada identifikasi kerentanan. Nah, jadi server web ilegal yang digunakan dalam studi kasus kali ini yaitu rentan terhadap serangan Slowres karena kurangnya batasan. Nah, server web ilegal ini menjadi target serangan yang memiliki sejumlah kerentanan yang eksploitasi oleh serangan distributed denial of service atau yang kita singkat itu DDoS yang dengan teknik Slowres. Nah, kerentanan tersebut itu muncul karena kurangnya pelindungan yang memadai terhadap serangan cyber yang pada akhirnya membuat server itu rentan terhadap eksploitasi. Nah, kurangnya batasan koneksi per IP, firewall yang tidak aktif, dan tidak adanya mitigasi serangan DDoS itu menjadi kombinasi kerentanan yang sangat berbahaya. Tanpa adanya tindakan pengamanan dari yang tepat, server web ini tuh menjadi target yang mudah bagi serangan Slowres yang pada dasarnya memanfaatkan kelemahan dalam pengelolaan koneksi. Nah, yang kedua ada yaitu teknik dan alat. Nah, di sini menggunakan Kali Linux dengan teknik Slowres. Nah, di sini tuh penelitiannya itu menyerang website ilegal dengan membuka 1000 soket yang membebani server dengan permintaan HTTP parsial hingga tidak responsif. Nah, di sini ada simulasi atau penampilan proses penyerangannya.
Nah, bisa kita lihat di sini ada /Sloris Python. Nah, itu untuk menjalankan script Python, Slorisnya Python. Di sini ada rie.stream. Ini tuh target serangan website yang telah kita pilih. Di sini ada minv juga, yaitu untuk menampilkan output yang lebih detail selama serangan. Nah, di sini ada min.ua juga, itu untuk menambahkan header user agent yang acak dalam permintaan HTTP untuk mensimulasikan berbagai jenis klien. Di sini ada min S1000. Nah, ini tuh untuk menentukan jumlah soket yang akan dibuka oleh Sloris untuk melakukan serangan dalam aplikasi ini. Nah, yang ketiga yaitu hasil dan temuan. Nah, serangannya itu sudah berhasil membuat website itu tidak dapat diakses, yang menegaskan bahwa efektivitas Sloris dalam DDoS dan pentingnya peningkatan keamanan server. Nah, contohnya itu, nah bisa kita lihat di sini ada pesan the connection has timeout. Nah, ini tuh muncul karena mengindikasikan bahwa perangkat yang tidak dapat terhubung ke server websitenya, server restream. Nah, jadi itu perangkat apa saja itu tidak bisa lagi terhubung ke perangkat restreamnya. Dan menunjukkan juga bahwa setelah beberapa saat servernya itu akan menjadi kewalahan dan tidak mampu memproses permintaan lain, yaitu down juga, bisa dibilang kita down juga. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Nah, jadi pada penelitian ini untuk solusi yang diterapkan yaitu mengusulkan solusi inovatif untuk mendeteksi serangan Distributed Denial of Service atau DDoS dengan memanfaatkan metode jaringan saraf tiruan atau neural network yang dikombinasikan dengan teknik Fixed Moving Window. Jadi serangan DDoS merupakan ancaman signifikan di dunia internet karena kemampuannya untuk membanjiri jaringan dan mengganggu layanan. Dengan solusi ini, deteksi awal serangan DDoS dapat dilakukan melalui analisis pola lalu lintas jaringan. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian dalam penelitian ini meliputi yang pertama, pengumpulan data lalu lintas jaringan. Lalu ada ekstraksi fitur dengan Fixed Moving Window, yang dimana data yang telah dikumpulkan diproses dengan teknik Fixed Moving Window untuk menghasilkan berbagai statistik lalu lintas yang penting, seperti rata-rata ukuran paket, jumlah paket yang dikirim, dan variasi waktu kedatangan. Lalu selanjutnya ada pelatihan jaringan saraf tiruan, yang dimana data fitur yang dihasilkan digunakan untuk melatih model neural network dengan satu lapisan tersembunyi yang terdiri dari 300 neuron. Terus selanjutnya ada pengujian model deteksi, yang dimana setelah pelatihan, model diuji dengan 20 dataset, 10 normal dan 10 serangan. Jadi berhasil mendeteksi serangan DDoS dengan akurasi 95%. Selanjutnya ada evaluasi dan pengoptimalan. Jadi modelnya dievaluasi untuk memastikan kinerjanya memenuhi ekspektasi atau tidak. Nah, evaluasi menggunakan conversion matrix membantu dalam memahami jumlah prediksi yang benar dan yang salah. Jadi dengan metode ini, deteksi serangan DDoS menjadi lebih efisien, memungkinkan sistem untuk mengenali pola lalu lintas yang mencurigakan sebelum serangan menyebabkan dampak yang besar pada jaringan. Selanjutnya, ada rekomendasi perbaikan. Jadi berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi disarankan untuk meningkatkan metode deteksi serangan DDoS yang menggunakan neural network dan teknik Fixed Moving Window, yang dimana antara lain yaitu implementasi pada lingkungan nyata, yang mengingat akurasi tinggi dari model ini disarankan agar sistem diterapkan dalam jaringan produksi. Selanjutnya, penggunaan teknik Fixed Moving Window untuk analisis yang lebih luas. Jadi teknik ini dapat diterapkan lebih luas dalam analisis lalu lintas untuk mendeteksi pola-pola anomali yang mungkin menandakan ancaman cyber. Selanjutnya ada pemantauan real time. Dengan pemantauan lalu lintas jaringan secara real time, sistem dapat memberikan peringatan dini, memungkinkan tim keamanan untuk merespons sebelum serangan menyebabkan gangguan yang signifikan. Dan selanjutnya, dan terakhir, ada pengembangan untuk skala besar. Jadi sistem ini dapat ditingkatkan untuk menangani lalu lintas dalam skala besar, seperti pusat data atau infrastruktur cloud.
Nah, jadi rekomendasi ini dapat diharapkan untuk membuat sistem deteksi lebih kuat, cepat merespon, dan mampu beradaptasi dengan berbagai jenis dari ancaman cyber di masa depan. Sekian. Nah, di sini ada poin terakhir, di mana di sini ada poin kesimpulan, di mana serangan DDoS ini bertujuan untuk membuat layanan tidak dapat diakses dengan membanjiri jaringan target yang menyebabkan gangguan operasional dan kerugian finansial. Nah, metode serangan telah berevolusi, memerlukan pendekatan strategi keamanan dan mitigasi dari organisasi untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi kita tentang serangan DDoS. Mungkin bila ada salah kata atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.